Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mitralda Chana Farah Anissa, biasa dipanggil dengan Ibu Farah. Di sini saya akan menjelaskan tugas belajar di luar kelas pada hari yang ketiga dengan tema job description. A. Jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan NCDTSIL berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, memberikan motivasi dan mengajak anak berdialog agar anak merasa nyaman terlebih dahulu. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya, dengan cara menghibur anak tersebut sehingga anak akan merasa nyaman. Soal yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Jawabannya adalah menegur anak dengan tutur kata yang lembut tanpa memarahinya. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jawabannya, dengan mengajak murid tersebut mengobrol agar murid fokus kembali dengan proses bermain sambil belajar. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya, motivator memberikan motivasi kepada anak. Yang kedua, membimbing anak dalam proses menumbuhkan minat belajar. Yang ketiga, motivator sebagai fasilitator. C. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Jawabannya adalah, yang pertama, motivator selalu mengarahkan anak agar berperan aktif. Yang kedua, memberikan reward setiap 5 menit sekali, evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. D. Bagaimana cara mengetahui masing-masing karakter anak dan kesukaan anak? Jawabannya adalah motivator harus mendekatkan diri kepada anak-anak dengan cara mengajak berdialog dan mengobrol, sehingga anak akan merasa nyaman dan bercerita kepada motivator. Dua, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. A. Jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A-I-U-E-O berikut ini. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah, yang harus dicapai oleh motivator itu adalah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Soal yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Jawabannya adalah, motivator harus sering mengevaluasikan kepada anak dengan cara kegiatan evaluasi kepada anak tersebut. B. Apa tanggung jawab motivator? Jawabannya adalah, diwajibkannya menjadi pembelajar dan tanggung jawab untuk membimbing anak. C. Jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab di kelas berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya adalah, motivator untuk sering dan selalu mengecek keadaan kelas. 2. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya adalah, selalu bahagia, mengajak berdialog, bercerita kepada anak. Soal yang ketiga,
Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya adalah motivator berhak peduli kepada anak-anak, bertutur kata dengan kata-kata yang lembut, halus, dan sangat menyayangi mereka dengan tulus. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar? Jawabannya adalah selalu menciptakan kelas nyaman, suasana tetap aman dan nyaman bagi anak, memberikan motivasi dan reward kepada anak. Soal yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya adalah dengan ekspresi dan antusias setiap masing-masing anak tersebut. Soal yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pengasihannya? Jawabannya, motivator dengan cara melihat kemampuan anak dan mengevaluasi anak tersebut. Terima kasih dengan video ini. Salam dari saya.